محمد يا كريم.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur yang kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan ibadah rutin kita, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa terus mengalir kepada baginda alam Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Hadirin sedang jemaah rahimahumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita masih bisa mendapatkan ridho Allah, kita bisa mendapatkan hadiah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu syurga. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita hidup di dunia ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Lantas apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kalanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang niat kita berubah, terkadang niat kita tidak istiqomah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala.
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diniatkan murni, ikhlas, murni untuk Allah, lillah, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun hadiahnya itu nanti kita dapatkan. Tujuan surga itu adalah hadiah atas turunnya ridho Allah dan rahmat Allah kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka untuk umat manusia. Betapa bahagianya ketika kita kelak di akhirat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga bersama keluarga kita, berkumpul nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Namun pertanyaannya, apakah layak, apakah cukup dengan ibadah kita? Apakah cukup dengan segala amalan kita bisa mendapatkan surga yang telah Allah janjikan? Hadirin yang berbahagia, surga merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala atas tunduk patuhnya kita, atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita semua. Lantas bagaimana caranya kita mendapatkan surga? Bagaimana caranya kita mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana di dunia ini, di muka bumi ini, ketika kita pulang ke rumah, mendapati istri, mendapati keturunan yang soleh-soleh, betapa bahagianya diri kita, betapa tenangnya diri kita di rumah kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, kita bisa bayangkan ketika kita telah mendapatkan surga, mendapatkan rumah, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Betapa bahagia. Mungkin di rumah itu bukan hanya kita sendiri, melainkan bersama anak cucu keturunan kita. Hadirin yang berbahagia, bagaimana caranya untuk mendapatkan rumah di surga ini? Insya Allah di hari yang mulia ini Khatib akan membawakan 3 amalan yang mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kita mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama yaitu amalan yang berupa membangun masjid di dunia. Hadirin rahimakumullah, betapa beruntungnya kita hidup dekat masjid. Betapa beruntungnya kita hidup di area masjid. Kita hidup bertetanggaan dengan masjid. Mengapa demikian? Di sana sangat terbuka lebar itu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man bana masjidan lillah, kama bihasiqatin aw asghar, banallahu lahu baitan fil jannah." Yang artinya, siapa saja yang membangun masjid karena Allah, meskipun hanya sebesar sarang burung pipit atau lebih kecil daripada itu, maka Allah akan membangunkan bangunan sebuah rumah di surga Allah. Masya Allah, kita dekat dengan masjid. Ini harus menjadi peluang amal soleh untuk kita semua. Ketika masjid dalam proses pembangunan, ketika masjid memerlukan kita, tetangganya masjid, untuk sama-sama mengembangkan, untuk sama-sama berwakaf. Ini adalah amalan yang bisa menjadi wasilah kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Oleh karenanya, ketika ada informasi mungkin dari DKI, ada informasi pembangunan di masjid, manfaatkanlah sebaik mungkin. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, amalan yang bisa membuat kita mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من
wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Artinya, orang yang beriman dan beramal soleh akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini berbahaya. Betapa banyak janji-janji Allah untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Balasannya dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman harus ditancapkan dalam dada kita, harus ditancapkan dalam hati kita. Dan amal soleh itu merupakan pembuktian bahwa kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, amalan yang bisa membuat kita mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memiliki akhlak yang mulia. Iman merupakan landasan utama bagi seorang muslim. Namun akhlak mulia tidak boleh kita abaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabat jannah liman tarakal mirah wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu." Artinya, aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia benar. Aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kebohongan, meskipun dia bercanda. Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlak. Hadirin rahimahullah. Akhlak mulia merupakan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat, para tabi'in, kemudian sampai kepada kita sendiri. Oleh karenanya, kita harus terus belajar. Kita harus terus menambah ilmu kita. Bagaimana akhlak yang baik, bagaimana akhlak yang mulia. Dengan kita berakhlak yang mulia, baik dengan tetangga, baik dengan saudara, kerabat kita, sahabat kita yang dekat dan yang jauh, akhlak kita kepada orang yang membenci kita, akhlak kita kepada orang yang menyayangi kita. Apabila kita bisa memiliki akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai janji. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan, dengan berusaha sekuat tenaga melaksanakan ketakwaan, melaksanakan keimanan, melaksanakan amalan-amalan yang tadi yang saya sebutkan, membangun masjid, kemudian beriman, beramal saleh, lalu memiliki akhlak yang mulia. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dibangunkan rumah di surga yang menghuninya bukan hanya kita sendiri, namun kita bisa bersama berkumpul kembali di surganya Allah bersama keturunan kita, istri kita, anak cucu kita, orang yang kita sayangi, keluarga kita, guru-guru kita, dan juga para sahabat, para anbiya, kemudian para syuhada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Kemana?